Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Apa saja yang kita bahas? Pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, kemudian yang ketiga syarat interaksi sosial, yang keempat jenis dan contoh interaksi sosial, yang kelima pola interaksi sosial, yang keenam faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial, dan yang terakhir tentang bentuk interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial berasal dari kata interaksi yang artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada lagi pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, ada kontak sosial. Kontak sosial sendiri dibagi menjadi dua, kontak sosial bersifat primer atau terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua ada kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Di dalam komunikasi itu ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Jenis dan contoh interaksi sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada interaksi sosial individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Pola interaksi sosial. Yang pertama, berdasarkan kedudukan sosial, status dan peranannya. Contohnya, seorang guru yang mengajar bersama muridnya harus mencerminkan perilaku seorang guru. Sebaliknya, siswa harus menaati gurunya. Yang kedua, kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Contohnya dari adanya interaksi, seseorang melakukan terjalin kerjasama bisnis, muncul suatu pertentangan, adanya persaingan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk. Contohnya, salah satu sekolah mempunyai penilaian yang baik dalam hal disiplin, kebersihan, dan prestasi siswa yang begitu berpengaruh di salah satu daerah. Namun, kepercayaan masyarakat pada sekolah tersebut selalu baik hanya saja di suatu waktu sekolah tersebut tercemar tidak baik karena kelakuan siswa yang melakukan tindakan tidak terpuji. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga, simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat, ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri.
Hal seperti ini sebaiknya segera dihindari karena kehilangan jati diri bisa membuat seseorang lupa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya. Yang kelima, ada empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, interaksi sosial asosiatif atau yang bersifat positif. Yang kedua, interaksi sosial disasosiatif atau yang bersifat negatif. Interaksi sosial asosiatif atau yang bersifat positif ada dua, yang pertama yaitu kerjasama dan akomodasi. Interaksi sosial disasosiatif atau yang bersifat negatif. Yang pertama ada persaingan atau kompetisi. Pasti sudah tak asing dengan kata kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua, ada kontroversi. Kontroversi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersifat ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkap secara terbuka. Yang ketiga, ada pertentangan atau konflik. Adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontroversi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan tentang interaksi sosial? Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Selamat bertemu lagi pada pembahasan materi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.